Untuk membahas terkait kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, telah bergabung bersama kami melalui Zoom Jazilul Fawait, anggota Komisi 3 DPR. Pak Jazilul ini Pak, kalau kita katakan infrastruktur tadi ya, instalasi listrik selalu menjadi momok di negara ini, terutama di lapas. Tadi juga Pak Jasona Lawli mengatakan salah satu lapas tertua peninggalan Belanda ada di Solo, Jawa Tengah. Lalu kita terkait dengan anggaran, ini Pak Jasona juga mengatakan di anggaran tahun 2021 mengajukan sebesar 1,469 triliun untuk pagu anggaran 16,9. Apakah memang anggaran ini sebenarnya benar-benar diperuntukkan untuk perbaikan instalasi listrik, kemudian infrastruktur, dan juga pembangunan sejumlah lapas baru mengingat pertambahan jumlah kasus kriminalitas di Indonesia semakin bertambah. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, jadi dari sisi anggaran memang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan terbaik dari lapas-lapas yang ada. Dan yang terjadi memang di Lapas 1 Tangerang ini di lapas narkoba. Dan boleh dicek dimanapun lapas, over capacity itu memang banyak kasus-kasus narkoba, Pak. Nah, tetapi tentu dari kebutuhan anggaran yang belum cukup, maka ini perlu kecerdasan untuk mengatur, memanage keterbatasan yang ada. Karena belum memungkinkan bisa dipenuhinya semua kebutuhan yang dimintakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, oleh sebab itu kejadian hari ini dan menurut saya seringkali memang kejadian kebakaran bukan hanya kali ini saja, ini menurut saya butuh kecerdasan sekaligus program-program yang kemungkinan bisa meminimalisir terjadinya yang disebut Pak Hamid tadi, kecelakaan. Memang kecelakaan sulit dikendali, tetapi setidaknya ada warning system yang dibuat di lapas, utamanya lapas-lapas yang sudah tua, yang kedua lapas-lapas yang over capacity, dan itu memang perlu ada semacam program dan kegiatan khusus yang bisa dilakukan oleh kementerian maupun kepala lapas, sehingga deteksinya tidak sampai separah ini. Karena menurut saya ini lumayan dan sangat parah, ada 41 orang yang meninggal, artinya ada sekian ratus orang yang berduka, dan ada juga yang kecelakaan kecil. Nah, menurut saya ini kalau alasannya anggaran, memang kita harus akui negara ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan lapas yang nyaman. Nah, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, tetapi apapun kementerian atau lapas yang ada tetap harus mampu untuk melakukan terobosan, mengambil prioritas-prioritas sehingga kejadian yang seperti ini tidak terulang. Apalagi karena kabel listrik misalkan, seperti yang diyakini. Tetapi kami tetap menunggu nanti dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Puslatfor atau kepolisian, ini menunjukkan siapa. Nah, tetapi apapun aparatur yang ada tetap harus bertanggung jawab atas tewasnya 41 orang. Meskipun ini dikatakan karena kecelakaan. Kan di dalam sistem lapas pengamanan itu kan tentu ada ya. Tentu sudah ada SOP-nya. Ini terjadi jam 2 malam. Apakah semua itu tertidur atau gimana penjadwalan? Kan ini lapas yang tua. Dan bagaimana cek kabel-kabel listrik atau instalasi-instalasi lain yang bisa menimbulkan akibat fatal kepada warga binaan. Nah, justru di sini tantangannya menurut saya. Kalau beralasan kepada kurangnya anggaran, memang kita harus akui ada anggaran yang belum cukup. Kalau kita melihat ini lapas sudah tua yang tidak direnov, memang faktanya seperti itu. Tetapi kan setiap keadaan itu ada antisipasinya, Mas, gitu. Tidak terjadi
pembiaran misalkan, tidak terjadi mismanagement atau misantisipasi. Kan sekarang ada sistemnya ya untuk mengatur pengelolaan jadwal piket, Baik. maintenance barang, Ya. atau maintenance instalasi begitu. Sebenarnya kalau over capacity, kemudian juga masalah terobosan-terobosan yang harus dilakukan terkait dengan manajemen, pelatihan, itu semua butuh anggaran. Dan anggaran menjadi salah satu hal yang menjadi fundamental. Apakah ada elemen lain sebenarnya ketika anggaran ini tidak bisa dipenuhi, sementara tadi Pak Hamid juga mengatakan kasus kriminalitas, terutama kasus narkoba terus bertambah setiap saat, sementara kapasitas penjara sudah tidak bisa ditambah, di satu sisi juga anggaran tidak bisa banyak perubahan ini Bang, bagaimana? Ya, kalau dari sisi anggaran, bukan hanya Kementerian Kumham saja yang kurang, tetapi semua kementerian hampir perlu itu. Bahkan negara Indonesia juga masih membutuhkan, kalau itu alasan anggaran. Tetapi menurut saya perlu kita pikirkan untuk kebijakan baru di bidang pemasyarakatan. Setelah melihat over capacity di mana-mana, karena memang tingkat kriminalitas masyarakat juga berkembang. Nah, banyak juga sebenarnya di DPR ini kan sedang digodok juga, meskipun tertunda-tunda itu undang-undang pemasyarakatan. Menurut saya perlu pola lain dalam hal pemasyarakatan ini, sehingga kita tidak lagi menggunakan pola yang seperti ini. Untuk kasus-kasus tertentu mungkin bisa ada pendekatan baru dalam model pemasyarakatan. Kalau anggaran tidak ada atau kurang, tidak mencukupi, sementara tidak ada kebijakan baru dalam pendekatan lapas dan juga dinamika kriminalitas juga berkembang. Menurut saya ini harus berkumpul ya, artinya pakar-pakar di bidang kemasyarakatan, di bidang hukum, untuk mencari solusi sementara anggaran belum tersedia. Baik. Saya yakin kalau kita menunggu anggaran ini semua beres, saya nggak yakin ini dalam tempo 5-10 tahun selesai kalau urusan anggaran. Sebab angka pertumbuhan kriminalitas dengan kebutuhan anggaran dan lapas yang belum terbangun, lapas tua, ini menurut saya makin bertambah. Oleh sebab itu, usul saya, mungkin pemerintah dan kita semua, termasuk anggota DPR, memikirkan konsep baru pemasyarakatan. Dan juga karena faktanya di lapas-lapas ini yang over capacity itu adalah narkoba, ini juga perlu untuk pendekatan baru kepada para narapidana narkoba. Dan itu memang yang menjadi over capacity. Saya banyak berkunjung ke berbagai lapas, dan selalu yang menjadi keluhan dari kepala lapas itu bertambahnya kriminalitas di bidang narkoba. Apalagi sekarang nambah undang-undang ITE. Apalagi nambah, inilah yang saya maksud, yang membutuhkan peran kita semua untuk merubah desain dan pola pembinaan masyarakat, pembinaan kepada warga binaan. Nah, selama ini belum ada, selama ini belum ditemukan, saya sepakat dengan Pak Hamid, ini akan terus berulang. Karena memang tidak mampu anggaran ini memberi negara memenuhi kebutuhan lapas-lapas, dan early warning system yang dibangun ini pun juga tidak mampu lebih cermat dari keadaan yang ada, dari kebutuhan lapas yang ada. Saya yakin penggunaan teknologi early warning system itu ada, tetapi kan juga kembali kepada SDM-nya terkadang. Ini ada alatnya tapi nganggur, tidak dipakai atau kurang anggaran untuk SDM. Jadi ini menurut saya selalu menjadi setiap kejadian itu selalu kita berujung pada anggaran, kepada SDM, kepada alat. Nah, mungkin metode, menurut saya perlu juga metode pembinaan warga binaan ini harus diperbarui. Sangat dipaparkan oleh pihak dari
peneliti sendiri bahwasanya dibutuhkan 28 triliun untuk bahan makanan, bangunan 48 triliun 2025. Singkat saja nih Pak, bagaimana ke depannya terkait hal ini? Apakah memang ada solusi paling sederhana untuk mengatasi masalah anggaran? Ya tentu hari ini pertumbuhan kita minus. Dari mana kita bisa memberikan anggaran? Saya yakin kalau dalam 1-2 tahun ini nggak akan terpenuhi. Dan untuk memenuhi itu pertumbuhan Indonesia mungkin harus 10%. Nah, dari mana dapatnya? Saya pastikan tidak akan dapat. Karena kita ini sekarang sedang posisi yang krisis. Dalam 1-2 tahun ini saya pastikan nggak akan dapat. Nah, oleh sebab itu, ini kan sedang dibahas undang-undang pemasyarakatan. Mungkin bisa masuk ide-ide yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus model baru, pendekatan baru sehingga anggaran negara tidak banyak terserap. Tetapi warga binaan tetap memperoleh layanan tetap dan juga tingkat kriminalitas bisa ditahan. Sebenarnya pola itu yang menurut saya penting, tetapi kalau sekali lagi, kalau ini dikembalikan pada minimnya anggaran atas semua kejadian kebakaran, maka itu akan terjadi di semua kementerian, kekurangan anggaran ini gitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Bahkan negara ini juga kurang anggaran sekarang itu defisitnya berapa. Nah, cuman ini kejadian ini jelas-jelas dilihat mata. Orang ada 41 nyawa hilang. Tetapi apakah dengan kekurangan anggaran di Indonesia tidak ada di tempat lain yang juga mengalami hal serupa? Ada. Ada orang yang tidak bisa sekolah karena negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekolah. Ada yang gagal kuliah. Nah, oleh sebab itu, supaya ini tidak berulang, maka saya menyampaikan dan ini terbuka untuk para pakar, khalayak umum itu, supaya ada pendekatan baru dalam pembinaan kemasyarakatan. Bukan seperti yang lalu saja, yang itu akan bertambah apa yang disebut oleh Mas Gatot tadi kebutuhan hari ini juga akan meningkat di tahun depan. Dan akan meningkat lagi di tahun depan, berkejaran dengan angka kriminalitas yang terus tumbuh. Makanya menurut saya solusinya bukan hanya semata-mata anggaran. Anggaran oke, tetapi untuk memenuhi semua kebutuhan, kalau dalam 1-2 tahun ini, meskipun saya bukan Menteri Keuangan, saya pastikan anggaran yang dibutuhkan oleh Lapas atau Kumham itu tidak bisa terpenuhi secara baik.